Nah, gue tuh dapat sumber gosip-gosip dari informasi pemain. Katanya Kabar burung pik ya, ya kabarnya itu, ya. benar. Bukan burung loh. Di episode kali ini dengan suasana kita baru, kita mau bahas apa nih? Harusnya pembahasan di set baru ini harus lebih panas, bro. Iya, Ya, sekarang kan? kita ngebahas tentang seputar informasi-informasi seputar basket nasional lah. Boleh, pastinya. Kita dong. ada gosip-gosip Benar. atau apa sih yang lagi hype, Lagi lagi hype viral pastinya. di basket nasional kan? Benar, Kita benar, makanya benar. mau bahas itu, Nyo. Pertama, gue mau ucapin dulu selamat buat timnas basket putri kita. Yo, Meraih iya. peringkat 3, ya nggak? Divisi B. Divisi B. Selamat, gokil. FIBA Asia ya. FIBA Asia. Gua jujur salut sih sama permainannya dengan pelatih Korea. Siapanya namanya? Kim Jong Un. Bukan dong. Bukan ya. Kim Mochi bukan dong. Jamet Kudasai. Bukan. Bukan. Bagus tuh. Pelatihnya gua akuin. Gua bukannya apa ya? Nih, kalau yang pertama menurut gua, kenapa gua bisa seneng banget lihat basket putri? Karena kan udah lama, makanya Sayang. liga nggak ada, tapi kita ngelihat dari prestasinya malah Bagus banget kan. Itu 3-3. menurut gua ya salah satu menurut gua salah satu gebrakan buat basket putri sebenarnya. Ini jawaban juga untuk para fans basket dan juga khusus kepada Kemenpora dan juga Perbasi. Iya. Bisa gue bilang Iya. dengan gak adanya liga, tapi mereka masih untuk ada pertandingan-pertandingan FIBA Asia dan mereka membentuk tim, lalu akhirnya TC dan terpilih bermain masih dapat kenasan terbaik. Iya. Gimana? Apalagi lu pecinta-pecinta tim basket putri kan? dulu. Bukan. Sekarang kan gua pecinta. Nah, kalau di putri sendiri, sebenarnya kalau kelihatan potensinya tim putri ya, kemarin peringkat 3, dengan persiapan yang minim aja bisa peringkat 3. Coba waktu itu kalau liganya ada, lalu tim putri kita emang udah pembinaannya udah lama kan itu, dan itu mungkin menurut gue bisa lolos ke divisi A malah. Lolos ke divisi A malah. Dan terus pemain naturalisasinya juga bagus banget ya. Iya, Gue sejujurnya nonton game dari awal sampai dia peringkat 3, 4 gue udah nonton ya, karena potensinya bagus di situ dan skornya juga tight gitu, dari first half-nya juga bagus, tapi ya second half-nya habis. Ya second half-nya habis. Ya, ya. Gitu. Jadi menurut gue sih ya sekali lagi dengan prestasi yang ditunjukkan oleh basket putri, semoga semua mata juga tertuju nih, nggak hanya basket putra aja. Benar. Bro, kan basket putri. Semoga disupport dan tahun depan kalau IBL jalan Januari, basket putri juga harus jalan. Salah satu prestasi tertinggi di basket kita untuk yang bisa kita capai paling besar ya, itu di putri. Di putri. Kalau putri kita ada pembinaan yang udah berjalan, lalu ada kompetisinya, gue yakin di next kedepannya kita bisa ngambil SEA Games nih. Amin. Harapan kita ya pastinya. Amin. Oke, kita dari basket putri kita biasalah. Ini kesukaan kita. Kita geser sedikit pastinya ke update basket putra. Sebelum kita ke transfer IBL, kita info dulu, teman-teman mungkin udah banyak yang tahu Iya. kalau timnas basket putra kita lagi training camp di Cilegon. Lu sepikiran ya? Mau gue plesetin lu sepikiran ya? Bagus. Gua kira Cicurug. Cicurug mah buat latihan militer, jangan. Lagi di Las Vegas. Kemarin juga, bro, sparringnya sama Bugi Cousins, bro. Yoi, bro. Gila itu. Wah, itu sih menurut gua pengalaman besar banget sih buat tim. Tapi yang menarik dari hasil sparring itu ada beberapa dari pemain timnas Indonesia yang update tuh ya kan. Salah satunya si Abraham di Rumah Gaita kan. Dia bilang apa tuh? Ya, dia bilang pokoknya kurang lebih kayaknya sulit banget main basket di sini. Itu Abraham Damar, bro. Abraham Damar. Yang gua akuin untuk sekarang paling jago. Iya, walaupun Menurut gua. iya benar. Walaupun pemain-pemain yang main di yang sparring sama timnas waktu di TC di Impact itu kan, Impact Academy basketball itu. Walaupun itu pemainnya mungkin ada di G-League juga, ex-G-League atau ya kelas 2-nya dari tim di USA lah. Bahkan atau pemain-pemain jalanan itu aja kita masih yang susah menangnya, bahkan jauh lah dari kualitas pemain kita gitu. Bahkan banyak nih ya, gue sering banget ngeliat ngamati pemain pelatih asing gitu kalau ngobrol terus di highlight sama media-media kita, ditanya gitu dengan beberapa, dan juga banyak dikutip kan dari di main basket di mana,
Dan itu gue sebenarnya udah baca sebelumnya. Di Slam juga dulu banyak yang update di situ. Ditanya orang asing nih sama pelatih asing ketika nonton basket kita, ditanya apa, mereka cuma jawab satu, dan menurut kita tuh sangat nyelkit juga sih. Sakit hati juga sih kita ya dengarnya. Seperti tidak bisa bermain basket. Bahasanya gitu. Tidak bisa bermain basket. Dia nggak ngerti Tapi cara harusnya dan lain-lain. dengan jawaban itu jadi motivasi sih. Harusnya ada perubahan besar. Benar. Kalau kita masih mengandalkan tim-tim, maksudnya ini kan baru rebuild lagi nih ABL kan. Mudah-mudahan itu jadi apa ya? Ya Batu jadi, loncatan lah ya. Jadi gambaran buat kalau profesional udah bagus, ya pembinaan yang dari mudanya juga udah bagus gitu. Amin. Oke, tadi udah timnas basket, sekarang kita ke IBL transfernya dong. Iya. Kita sebelumnya udah ngebahas tentang IBL draft. Benar, ya. udah cepat bayar IBL Dan draft. mudah-mudahan teman-teman juga udah lihat draft kita kan. Yes. Untuk Kita yang terupdate lah Nyo. Benar. Dalam seminggu ini yang terupdate. Ini Kita kalau bisa gua boleh bahas, ini lucu sih kalau gua nih Nyo. Apa nih yang seru nih, Nyo? Nih jadi di Instagram Lovre, tim Lovre, itu dia tim Lovre ini tim ABL. ABL, Lovre kan baru lulus ABL. Ah. Jadi salah satu postingannya bilang Erik Erlangga dukung Liga IBL Indonesia. Lovre siap pinjamkan pemain bagi klub yang membutuhkan. Tim Lovre siap pinjamkan pemainnya bagi seluruh peserta IBL Indonesia jika dibutuhkan. Hal ini dikarenakan Asian Basketball League akan dibuka karena IBL Indonesia selesai. Oke, berarti ABL ini bakal selesai dimulai itu di pertengahan tahun Karena kan 2022, targetnya IBL itu ya? kan selesai mungkin di bulan Mei ya. Pasti dia kepotong bulan puasa kan. Bulan puasa kayak tahun lalu tuh, bulan puasa baru playoff. Mungkin Juni atau Juli. Mungkin ada Juli Asian Ya. Basketball League akan mulai. Nah, yang gue bikin bingung, brother. Dia mau pinjemin pemainnya siapa? Kita gini dulu. Pemainnya siapa, Bang? Kita positive thinking dulu Bang ya. Erik, pemainnya siapa, Bang? Gua, Yogi sama Daniel. Waktu press conference. Iya. Kita positive thinking dulu. Lovre itu dulu sebelum musim lalu dia masih main kan sebagai peserta di IBL. Yes. Tapi beriringnya waktu di musim ini dia diakuisisi kan sama Dewa. Ya kan? Di merger lah, entah bahasanya di merger atau diakuisisi. Tapi jadi Dewa, kirain ketika jadi Dewa, Lovre-nya nggak ada. Ternyata kan kita surprise dia daftar lagi sebagai peserta IBL. Tapi ya belum rezekinya belum diterima di IBL. Mungkin administrasi dan kualifikasinya belum memenuhi. Dan dia daftar di ABL dengan statement. Nah, setelah proses di ABL, dia sempat bilang statement itu. Nah, pertanyaan yang terbesit di kepala gue kan cuma satu. Ketika diakuisisi sama Lovre, sama Dewa, kan semua pemainnya habis dong harusnya. Iya, itu dia. Ya, tahu sih kita Ada bilang sih ini Lovre sebelumnya. KU12. Bukan. Oh, bukan. Belum. Dia KU8, pasti kan Bikos Academy. Boleh, masuk boleh. Bikos Academy masuk terus pokoknya. Nah, itu makanya gue bingung. Mas Erik kenal soalnya. Pak Erik, pemain itu siapa yang mau dipinjemin? Ya mungkin, ya kalau misalkan yang udah di-announce kan ada Daniel sama Yogi. Yogi ya. Mungkin itu yang akan dipinjemin yang kita tahu. Cuman kan kalau ya yang baru di-announce 2 pemain, ya bilang aja Daniel sama Yogi akan dipinjamkan. Kenapa harus bilang pemain-pemain Lovre-nya akan pinjam? Apakah kita nggak tahu? Yes. Ya kita kan berasumsi aja nih. Atau ternyata pemain-pemain yang pernah kita sebut itu benar salah satu pemain Lovre kayak Putra Bacok. Ya, terus Samuel. Terus ada Sandi Keceng. Nah, itu menurut gua mungkin itu kali yang mau dipinjemin ya. Cuman kan belum ada announce gitu. Jadi ya gue penasaran juga sih yang dimaksud Pak Erik itu Yogi sama Daniel doang ataukah ada pemain-pemain yang udah dikontrak oleh Lovre yang itu akan dipinjamkan nanti ke pemain IBL. Iya. Kita mikirnya adalah kalau emang bener ada beberapa pemain yang dipinjemin, ya itu mungkin salah satu hal positif lah. Ada tim ABL yang belum melakukan kompetisi untuk nge-tryout anak-anak didiknya untuk siap main di ABL, ya main dulu di IBL dengan cara ya dipinjamkan gitu. Nah, gue tuh dapat sumber gosip-gosip dari informasi pemain. Katanya Kabar burung pik ya. Ya, kabarnya itu, ya. benar. Bukan burung lah. Daniel Pik. Wenas akan ke EVOS EVOS. untuk dipinjamkan. EVOS Penasaran Standard. juga EVOS Standard. Benar. EVOS Standard tuh udah announce beberapa pemain, bro. Yoi. Kita lihat ya. Yang pertama itu dia kemarin gue lihat ada players line up-nya nih dia update. Yang pertama ada Hendratio. Salah satu point guard bagus nih yang Iya, unggul. Unggul. Benar. Terus ada Juan Alexius.
Lalu ada Dani Kristanto, ex Prawira. Yes. Kemarin juara Trax Tripon. Oke. Ada Jason Winata yang gua tahu ini alumni DBL All Star. Ini PON Jawa Timur. Mau Jawa Timur ada Jason Winata, benar. Terus William Rivaldi, lalu ada Padre Tarangar, yang terakhir my brother, Tri Hartanto, pindah dari Bali United. Ini sih pemain-pemain yang baru di-announce sama EVOS. EVOS ya. Benar-benar. Ya mungkin sama rookie-rookie yang kemarin dia dapat juga kan kayak Reza, Butar-Butar. Yes. Gitu-gitu. Rookie-rookie yang kemarin juga ditambahkan. Nah, gue penasaran juga gosipnya Daniel akan ke sana dan teman lu di Bekasi katanya. Oh, ada Kasipea Manu Putih digosipkan rumornya di trade dari West Bandit ke sana. Standard. Nah, ini nggak tahu nih Nyo, rumornya ya kalau trade kan berarti kayaknya nggak mungkin Nyo karena ada pemain yang kesana nantinya. Atau dibeli ya. Iya, di buyout. Buyout Mungkin ya. kontrak Kecio belum habis atau sudah habis, ya udah dibeli sama si EVOS. Penasaran juga sih gue sebenarnya. EVOS karena yang waktu itu kita obrolin EVOS di awal dia terpilih menjadi tim IBL masih dokem-dokem aja nih kalau anak Jaksel. Benar. Ternyata EVOS sekarang gebrakannya lumayan kelihatan jadi gue penasaran. Dan udah mulai latihan juga EVOS Standard kan. Benar. Mungkin kalau dia nanti someday pemainnya kurang kayak pemain-pemain Mobile Legends-nya akan main juga dari e-sport. Yang penasaran juga Daniel tuh Nyo. Iya. Jadi nih my bro ini ya akhirnya sih ya setelah penantian gue juga kemarin sempat nanya-nanya dia secara personal, lu main di mana sih? Ya akhirnya ada jawabannya ke EVOS nih. Nah kalau pandangan lu Daniel Wenas ke EVOS gimana? Apa harusnya ya Louvre itu dia jangan press conference di awal, harusnya nanti aja mengapati 2 bulan atau 3 bulan sebelum IBL mulai udah mulai di-announce pemain-pemain segala. Jadi terkesannya gini, kalau pemain-pemain yang udah di-announce di Louvre langsung dipinjamkan, terkesan pemain itu jadi milik si Louvre gitu. Yang udah-udah nih, kalau pemain yang udah di-trade dan merasa nyaman, kayaknya nggak balik lagi. Udah nyaman di EVOS, mungkin nanti duitnya atau mungkin ya salary-nya lebih bagus, lalu kompetisinya. Karena kita kepikirin gini, main di ABL itu nggak gampang, nggak mudah. Beberapa ya, gue nih dulu beberapa kali sebagai officialnya Indonesian Warriors tahun 2016, waktu zaman-zamannya Arki masih muda main SM nih ya, SM lagi off season, pemainnya dipinjemin ke Indonesian Warriors. Di nasional tuh jago banget, siapa sih pemain lokal yang bisa jagain Arki, Dodo, gitu-gitu. Masuk di ABL Arki, second team di pilihan keduanya coach Wet kalau nggak salah itu namanya. Nah itulah yang menjadi pertimbangan problems, apakah Daniel, kayak tadi sebutin Samuel, terus ini Samuel Pasolang kan? Bukan. Ini Samuel, terusin aja. Jadi kayak gitu, apakah gue nggak meragukan kompetensinya Daniel ya, cuman main di ABL itu nggak gampang lah. Gitu. Jadi maksud tuh Daniel nggak mampu main di ABL? Ya, ini teman gua bro. Nggak, menurut gua dia akan lebih compete main ketika dia di IBL. Cari aman. Menurut gua dia compete kalau dia di IBL dia mungkin bisa jadi MVP di season di IBL kalau menurut gua, karena ya potensi dia besar juga di IBL gitu dengan dia punya power dan Dia punya shooting yang bagus kan. Yes. Oke. Cukuplah kita ngebahas EVOS. Sekarang kita ngebahas cepat aja nih. Benar. Beberapa transfer update juga. Yang paling besar sebenarnya dalam seminggu ini ada 2 pemain. Yes. Nah, 2-nya pemain ini pemain guard. Yang pertama Anthony Erga, ya, salah satu bintang muda dari Satya Wacana pindah ke Satria Muda, brother. Iya. Menurut pandangan lu gimana tuh? Anthony Erga baru 2 tahun. Ya menurut gua ya dengan potensi dia sih akan bagus nantinya menurut gua, tapi gue sih ngerasa kayak, aduh sayang, lu kayaknya dikit lagi dulu deh, setahun lagi deh. Kalau gue baru pindah ke Satria Muda. Kalau gue kenapa Erga dimasukin di season ini, Bagir dan ada pemain yang dari mana? Dari Taiwan apa China? Si Renard. Itu gue berasumsi ya bakal ada pemain dari Satria Muda lagi yang akan di trade atau di buyout atau bahkan pensiun. Kita hitung-hitungin aja ya siapa yang kira-kira di usia itu akan pensiun dan atau akan di buyout, karena kan tim IBL sekarang lebih banyak, lebih kompetitif lah gitu. Gua berasumsi gitu. Kenapa tuh tiba-tiba Erga yang dia jadi
bukan rising star lagi, udah star kali ya, udah starnya Satya Wacana lalu dipindah ke Satria Muda. Itu kan jadi pertanyaan, apakah Hardianus akan pindah musim depan? Tapi kalau atau Arki pensiun kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau emangnya nanti si Anthony Erga dimainkan point guard oleh Coach Yobel, ya menurut gua emang benar dengan mengambil Anthony Erga. Karena kan kita tahu Coke udah pindah ke Rans. Nanti otomatis sebenarnya slot point guard nih kosong di mereka. Benar. Jadi menurut gua ya oke sih dengan komposisi mereka. Rookie-nya backup Hardianus. Rookie-nya Satria Muda tuh si yang pemain perbanas tuh si Arif itu. Itu juga salah satu potensial sih. Potensial guard gitu loh. Kita kan nggak SM itu banyak banget guard-guard yang potensi kan. Dan surprise tiba-tiba bagus. Bagestio kan. Tiba-tiba ada Hardianus dulu Audi. Lalu sekarang ada Erga. Kemudian sih menurut gua Erga akan ngisi di slot itu. Ngisi di slot itu. Semoga lebih berkembang ya. Semoga dia lebih belajar banyak tuh sama ada Hardianus. Ya nggak ada pemain senior juga, ada Arki. Ya harapan gue lah pokoknya buat Anthony Erga sukses dan SM penasaran untuk season depan. SM tuh sekarang tuh menurut gue ancaman di musim ini sih. Selalu jadi ancaman ya. Nah, yang terakhir nih Nyo. Ini yang gue paling bingung nih dari transfer di minggu ini. Januar Kuntara ke Rans. Sedangkan yang kita tahu brother, udah ada Coke sama Otu. Ambil point guard lagi 1 Januar. Nah, bingung dah lu. Ini nih maksud gue nih mungkin gue ngelihat dari tipikal coach-nya. Mungkin coach Koko kan. Koko nih mau lihat baju kan. Muslim. Ya, Muslim. Kok telat. Bukan, gue kira Koko. Ada lah Koko. Adalah Koko. Ya maksudnya Coach Koko nih mungkin punya dari tipikal ya, gue lihat mungkin dia senang dengan pemain-pemain yang cepat, guard, double guard gitu kan mungkin sekarang lagi ini ya, lagi happening. Lagi hype ya. Di NBA kita lihat pemain-pemain tiga aja guard bisa double guard gitu main. Apalagi guardnya yang satu bisa nembak atau yang lain. Ya itu mungkin cara coachnya untuk ngambil itu gitu. Salah satu strategi. Atau yang kedua ya pemain yang mungkin notabene dibilang profesional ya. Ya mungkin yang sisa slot yang udah lagi keluar, yang kontraknya udah habis ya tinggal Januar Kuntara. Sisanya mungkin udah diambil sama tim lain kan. Ya itu mungkin privilege juga lah. Yes. Kesempatan juga buat si Rans buat dapat Januar. Ini Rans yang ambil ya. Iya. Tapi ternyata Januari itu kerasnya Rans Cilegon, bro. Oh bukan. Oh tim bola. Bukan. Pantesan dia kemarin sama Christian Gonzalez sama Pakai. Gonzalez pakai J. Ya itu balik lagi. Kita nggak tahu strategi pelatih, ya nggak. Semoga ya gua ngeliat Januar juga dengan umurnya sekarang, kalau nggak salah sih Januar udah mau 30. Tapi menurut gua permainan point guard-nya yang sangat cepat yang kita tahu, salah satu dulu adalah Jawa Barat. Ya semoga bisa berbicara banyak juga di Rans ya. Iya, atau Rans juga untuk ini aja. Dia kan ini tim baru ya. Tim baru itu kadang-kadang punya kesempatan buat memilih kan, kemarin kita udah bahas ya masalah pemain binaan dan lain-lain kan. Dia ngumpulin aja slot pemain bagus banyak hari ini. Di musim depan pemain-pemain itu kalau kebutuhannya nggak dipakai buat Rans, bisa dijual, ditukar, bisa tukar dua bisnis, balik lagi ke bisnisnya. Bener-bener kan manajer amat nih. Iya. Gue udah baca itu. Sadar. Si Pak manajernya baca. Manajernya itu udah temen lo kan, jadi pasti punya kesana bisnisnya. Sorry, temen gue presidennya. Oh, presiden. Jangan salah ngomong lo. Yang jual Tesla. Sebenarnya gue mau shout out juga buat Pak Pres Rans. Jadi setiap kita ada episode baru, dia foto ke gue bro. Dia lagi nonton. Oke. Jadi Pak Presiden Rans ini selalu nonton Brikos Media. Thank you. Pak Pres, support terus selalu Pak Pres. Walaupun sebenarnya di samping dia begadang baru lahir. Iya, jadi dia bingung mau ngapain nonton kita kayaknya. Boleh lah kita diundang ya interview tim Rans ya nanti ke depannya. Apa pindah ke Rans? Iya, boleh juga. Oke, mungkin cukup kita untuk episode kali ini. Semoga next week ada berita-berita terbaru lagi yang akan kita update di sini pastinya. Mungkin kita next week bisa bahas NBA kali. NBA juga lagi seru banget. Ya, NBA udah mulai masuk mau pertengahan lagi. Lagi naik turun juga nih tim papan atas, tim papan bawah, seru lah pokoknya. Lagi nggak ada apa istilahnya ya, jagoan banget tuh nggak ada. Ya lagi seru banget.
Lu Oke. ikutin kan? Ikutin gue NBA League kan? Bukan. Bukan ya? Itu apa sih? Lu kan NBA. Oh. Lu NBA tahu nggak? Merit by accident. Telat lu aja. Yo, thank you ya. Thank you, ya. Siap, mantap. Oke. Oke. Bowlers, thank you yang udah nonton kita di episode kali ini. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam. Lalu ikutin Instagram kita @bricospedia.id. Oke, bowlers, see you next episode.